Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Aulia dan teman-teman saya, Zawadwin Maharani dan Gina Atira. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyeksi Universal Transfer Mercator atau UTM. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Zawadwin Maharani. Soal pertama, bagaimana distorsi berubah dengan jarak? Bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi? Distorsi pada proyeksi peta, terutama pada proyeksi silinder seperti Mercator, akan semakin besar seiring dengan bertambahnya jarak dari meridian pusat. Distorsi ini dapat berupa perubahan bentuk, luas, atau jarak. Proyeksi Mercator. Distorsi paling terlihat pada daerah kutub, di mana daerah tampak membesar secara signifikan. Semakin jauh dari ekuator, distorsi luas akan semakin besar. Proyeksi lainnya. Proyeksi-proyeksi lainnya seperti proyeksi kerucut atau azimutal juga memiliki karakteristik distorsi yang berbeda, tergantung pada jenis proyeksi dan parameter yang digunakan. Selanjutnya, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Dalam kondisi proyeksi Mercator, ideal untuk navigasi laut karena menjaga bentuk dan sudut sehingga arah kompas dapat digambar sesuai garis lurus. Namun tidak cocok untuk peta dunia yang menunjukkan luas wilayah secara akurat. Kedua, ada proyeksi kerucut. Cocok untuk peta wilayah yang memanjang dari utara ke selatan, seperti benua Amerika, distorsi lebih kecil dibandingkan Mercator di daerah tengah peta. Yang ketiga ada proyeksi azimutal, baik untuk peta kutub atau peta regional yang berpusat pada satu titik. Selanjutnya, soal terakhir, mengapa proyeksi transfer Mercator digunakan untuk pemetaan skalar besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Proyeksi transfer Mercator adalah variasi dari proyeksi Mercator yang silindernya diputar 90 derajat. Ini membuatnya cocok untuk daerah yang memanjang dari utara ke selatan karena distorsinya lebih kecil dan garisnya lurus. Oke, kan terima kasih. Yang mana? Nggak ada. Soal 2. Proyeksi transfer Mercator 3 derajat atau sering disingkat TM3 derajat adalah proyeksi peta yang digunakan di Indonesia untuk pemetaan skala besar karena proyeksi ini sangat cocok dengan Indonesia yang terletak di dekat garis khatulistiwa dan memiliki bentuk memanjang dari barat ke timur, khususnya yang dikeluarkan oleh Badan Peta Nasional Indonesia. Proyeksi ini merupakan variasi dari proyeksi transfer Mercator yang menggunakan lebar zona 3 derajat bujur atau Indonesia 16 zona, bukan 6 derajat seperti pada sistem UTM. Dengan lebar zona yang lebih kecil, TM3 dapat memberikan ketelitian yang lebih tinggi dalam pemetaan, khususnya di wilayah yang memanjang dari barat ke timur seperti Indonesia. Selanjutnya, hal ini memungkinkan penanganan distorsi yang lebih baik pada area yang lebih kecil dibandingkan dengan UTM, sehingga sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia yang berada dekat dengan garis khatulistiwa. Proyeksi TM3 derajat BP Indonesia membantu pemerintah dalam menyediakan peta yang akurat dan tepat guna untuk tanah dan pengelolaan wilayah di seluruh Indonesia. Proyeksi ini beracuan pada Ellipsoid World Geodetic System 1984 atau WGS 84 yang kemudian disebut sebagai Datum Geodesi Nasional 1995 atau bisa dibilang dengan DGN 95. Selanjutnya, ini contoh gambar peta pada BPN. Yang selanjutnya ada keunggulan.
Yang pertama itu ada lebar zona 3 derajat. Setiap zona dalam proyeksi TM 3 derajat memiliki lebar 3 derajat bujur. Nah, pada pembagian zona yang lebih kecil ini dapat membantu mengurangi distorsi pada area yang lebih luas dan memungkinkan hasil pemetaan yang lebih akurat untuk wilayah tertentu. Yang kedua, meridian pusat di tengah kota. Jadi, setiap zona 3 derajat memiliki satu meridian pusat di tengah zona tersebut yang bertujuan untuk meminimalkan distorsi pada wilayah sekitar meridian pusat. Hal ini membuat wilayah yang berjarak hingga sekitar 1,5 derajat dari meridian pusat memiliki distorsi yang sangat kecil. Next. Selanjutnya ada koordinat dalam meter. Dalam koordinat meter ini, sistem TM 3 derajat BPN menggunakan satuan meter untuk koordinatnya, memudahkan pengukuran jarak dan perhitungan area secara langsung. Yang selanjutnya lagi ada cocok untuk pemetaan skala besar. Karena lebar zonanya yang lebih sempit, TM 3 derajat ini sangat cocok untuk pemetaan skala besar, seperti pemetaan tanah dan kepemilikan lahan. Nah, sistem ini juga digunakan BPN Indonesia untuk pemetaan kadaster atau pertanahan karena memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan sistem 6 derajat. Next. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama itu ada kompleksitas transformasi. Meskipun TM3 menawarkan ketelitian yang lebih baik dalam proses transformasinya dari sistem koordinat lain seperti UTM ke TM3 bisa menjadi rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang parameter transformasi. Kedua, keterbatasan global. Proyeksi TM3 tidak digunakan secara internasional sehingga penggunaan data geospasial dari luar negeri memungkinkan memerlukan konversi ke sistem lain. Selanjutnya, sistem proyeksi lokal yang disesuaikan untuk Indonesia secara selanjutnya sistem proyeksi lokal yang disediakan untuk Indonesia yaitu TM3 ini lebih cocok untuk wilayah Indonesia yang memanjang dari barat ke timur karena lebar zona yang lebih kecil, meminimalkan distorsi pada setiap zona di wilayah ini. Next. Karena lebar zona yang lebih sempit, TM3 ini juga sangat cocok untuk pemetaan skala besar, seperti pemetaan tanah dan kepemilikan lahan. Sistem ini digunakan BPN Indonesia untuk pemetaan kadaster pertanahan, karena memberikan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan sistem 6 derajat. Nah, pada setiap 3 derajat, memiliki satu meridian pusat di tengah zona tersebut yang bertujuan untuk meminimalkan distorsi pada wilayah sekitar meridian pusat. Hal ini tentu membuat wilayah yang berjarak hingga sekitar 1,5 derajat dari meridian pusat memiliki distorsi yang sangat kecil. Next. Nah, proyeksi TM3 ini membantu mengurangi distorsi dengan menggunakan faktor skala yang lebih tepat di meridian sentralnya, yaitu 0,9999 dibandingkan dengan UTM yang memiliki faktor skala 0,9996. Ini berarti bahwa pada skala besar, hasil pengukuran akan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, proyeksi ini sangat efektif untuk aplikasi seperti pendaftaran tanah dan pemetaan administrasi pertanahan di Indonesia. Secara keseluruhan, proyeksi TM3 ini menawarkan solusi yang lebih tepat untuk kebutuhan pemetaan di Indonesia dibanding dengan sistem proyeksi lainnya seperti UTM, terutama dalam konteks geografi dan administrasi tanah. Next. Ini merupakan contoh peta dunia hasil proyeksi transverse Mercator.
Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.